Jadi awal dulu yang di sini juga ada juga. Kalau tidak tinggal sakit boleh pakai naik. Ditawarin sih aja. Bapak iya juga. Kalau enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Biyogi ala tujuan al-akbar hafidun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama kita pada terkait Allah Subhanahu wa taala kata aplikasi Allah sebenarnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari ini, berkumpul dalam suasana silaturahmi. Lupa salawat dan salam kita haturkan kita di Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi ikut dapatkan jalan kami yakin kepada ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu rombongan 10, Bapak Ibu Haji nomor 10, terutama Bapak Ketua rombongan Bapak ya. Ketua namanya apa nih ya? Ketua kerukunan
Oh, halo. Oh, penasihat Pak, penasihat, kemudian ketuanya Bapak Hari, juga penasihat lainnya dan Ibu Bapak yang kami izinkan. Pada hari ini, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat kami yang telah Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk berkumpul lahir kembali selama 3 bulan ya, 3 bulan kita telah melakukan. Tak terasa Pak ya, kemarin juga berapa hari loh Pak ya. 3 bulan sudah berkomunikasi lagi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah, mendapat manfaat untuk kita semua. Dan kita semua nanti kembali ke rumah pada sehat walafiat. Mungkin itu yang bisa dapat sampaikan. Semoga kita diberikan kesempatan pada hari syarat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berarti warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mungkin tuan rumah dulu ya, Pak Haji Aga sama Bu Haji, ya juga para penasehat, ya suhu-suhu yang umurnya sudah di atas 65. Ya. Luar biasa ya, ini nggak terasa, alhamdulillah sudah pertemuan ketiga ya. Alhamdulillah mudah-mudahan tetap panjang silaturahim kita sesuai dengan Pak hadisnya Pak. Kalau kita banyak silaturahim, insya Allah kita juga ya nanti mungkin kutubnya Pak Haji Proses ya yang menjelaskan nanti. Ya, mungkin rangkaian demi rangkaian nanti Pak Haji Abdul kan yang menyampaikan ya. Mungkin dari saya sih nggak panjang lebar ya. Intinya alhamdulillah semuanya sehat. Mungkin ada beberapa rekan kita yang kurang sehat juga ya segera mengangkat penyakitnya dan diberikan pulih kembali dan mudah-mudahan juga cuaca yang semakin ekstrim ya mudah-mudahan ya Allah ringankan semuanya yang telah musibah. Al-Fatihah. Ya, dan sekali lagi buat tuan rumah ya, mudah-mudahan rumah yang kita hadiri hari ini menjadi rumah yang berkah, yang barokah, yang nikmat, supaya tempat sehat dan betah, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan, ya selanjutnya mungkin Pak Muslim isi apa atau Pak Karo dipersilakan. Ya, tapi kayaknya kita tunjuk, kalau nggak ditunjuk nanti ini ya. Kalau ditunjuk sama ketua, urut. Jadi Pak Haji Muslim tolong tadi makna silaturahim dan seterusnya sama konsistensi seperti kita di Mekah ya. Kan sekali konsistensi susah ya. Mau sholat biasanya 2 jam sebelumnya sudah siap, nanti 5 menit. Kalau Jumatan nih Ibu, kita berangkat pagi jam sebelum jam 6. Di sini udah berangkat jam 11 masih mundur sampai 12 kurang 5. Jadi udah jam. Jadi pahalanya udah gak banyak. Udah mohon diisi itu Pak Haji ya, karena yang mungkin banyak ilmu dari pesantren Bakalan ya. Jadi waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati Pak Ketua apa itu namanya silaturahim komponen 10 Pak Hari sekretaris Pak Angger sekretaris 1 sekretaris 2 Bu Angger bendahara 1 Pak Haji Madani bendahara 2 Pak Haji dan penasehat Pak Karo
Kamu hari amat sih, jauh. Dosen dan bapak-bapak senior dan ibu-ibu senior, ibu semua, bapak ibu, adik, semuanya dan apa. Alhamdulillah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat manusia sehingga kita bisa hadir, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, meneruskan ajaran dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah untuk suri tauladan kita, uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in serta umatnya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan sahabat dari kultum ini kuliah 70 menit kuliah untuk diakhiri. Jadi mohon maaf sebelumnya tidak sesuai yang disampaikan tadi, itu hanya candaan belaka saja, bahwa kalau dibilang saya punya ilmu dari pesantren Bangkalan, asalnya saya dari sana, ilmunya lebih tinggi bapak-bapak semua. Jadi kita ngobrol tadi bersama dan saya sendiri mungkin juga semua ada yang mengalami yang tadinya istiqomah saat kita berada di Madinah dan Mekah, setiap mau sholat dan paling tidak di Madinah 1 jam atau paling tidak 15 menit sebelum adzan kita sudah berada di tempat. Tapi sekarang komat aja masih di rumah. Jadi sudah kuat kadang-kadang masbuk. Udah berokat baru datang. Bisa juga di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kita kalau mau ke sana paling hingga 2 jam karena naik bis 27. Ya betul 27 ya. 27. Kalau kadang-kadang jalan kaki, sekarang naik motor aja udah capek, mesti itu apalagi jalan kaki kata Pak Yudi. Jadi memang untuk memelihara istiqomah itu memang susah. Tidak bisa, iman itu tidak bisa konsisten, tetapi harus terus mendekatkan diri, melatih diri agar kita bisa istiqomah atau konsisten dengan jalan pertama memperbanyak istighfar. Semakin kita meyakini bahwa kita sebagai seorang hamba yang fakir atau yang banyak dosa, justru itulah hidayah dan turun. Yang kedua, ini bukan dari saya dengar juga dari beberapa yang saya hadiri. Yang kedua, kita selalu berteman dengan orang-orang yang konsisten juga. Sehingga kita akan terbawa. Hanya saya berteman dengan rombongan 10 ini, dia bisa hadir di sini. Tapi yang tidak bisa hadir bukan berarti tidak berteman, karena banjir rumahnya sampai Pak Roni. Suki banjir enggak? Dokter kan? Iya, ibu dokter. Ya, sore. Pak dokter dia. Berita kemarin hampir seluruh Jakarta, tidak semuanya, hampir saja Jakarta Barat yang saya tahu di sekitar Gambut, terus di Jakarta Utara, di Ancol, sampai turun Bodan, Jalan Bodan, tidak mudah-mudahan harus pada dari kawan tidak turun. Jadi salah satu bentuk tadi juga seringnya kita berteman dengan orang-orang yang konsisten atau lebih istiqomah dengan jalan.
wasiat barang siapa yang menjaga silaturahmi akan mendapat beberapa fadilah, salah satunya diberkahi rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya ini dalam arti umurnya tidak akan bertambah karena sudah segitu jabatannya, tetapi bermanfaat. Jadi umur misalnya bapak-bapak sampai 60 tahun, 70 tahun, tapi bermanfaat. Saya 80 tahun lah, bapak-bapak, tapi bermanfaat. Itu mas. Di umur panjang yang dimaksud di hadis tadi, umurnya tetap tetapi bermanfaat, sehingga akan panjang dikenang walaupun sama seperti sekarang contohnya Buya Hamka. Buya Hamka sudah meninggal sudah lama, tapi kita kenang dan kita selalu doakan. Kita ambil uswah, ambil contoh, itu tandanya umur panjang. Jadi hidup terus di hati kita, orang-orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita seperti beliau-beliau yang selalu menebarkan kebaikan. Yang kedua, untuk agar kita selalu istiqomah, harus meringankan beban kita. Jadi sering-seringlah kita memaafkan diri sendiri dan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kalau saya dengan Pak Afal tidak pernah salah, memaafkan ya wajar. Tapi tatkala kita disalahi sama orang dan orang itu kita maafkan, nah disitulah kita termasuk orang-orang yang menjiwai roh ilahiyah. Karena roh yang ditiupkan pada diri kita itu adalah milik Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Orang kafir aja dikasih hidup. Orang yang mendurhakai Allah aja dikasih hidup. Jadi kalau kita sering-sering memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, insya Allah kita akan istiqomah seperti saat kita menjaga sholat 5 waktu di saat kita berada di Madinah dan di Mekah. Ada suatu hikayat, suatu ketika ada seorang dalam majelis katakanlah seperti ini, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada jamaahnya, sebentar lagi akan datang ahli surga di antara. Semua menunggu, tiba-tiba menjelang mau habis kumpul-kumpul tausiah atau kajian, datanglah Quran. Habis itu biasa sholat. Beberapa lama lagi kumpul tapi bilang lagi sebentar lagi akan datang ahli. Orang itu lagi. Ketiga kalinya juga begitu, beberapa hari lagi Nabi bilang sebentar lagi akan datang dia. Orang itu lagi. Akhirnya sahabat yang di sini katakanlah kita bertanya siapa sih yang dimaksud Nabi. Akhirnya salah satu kita di antara ini, satu diutus untuk nginep di rumahnya dengan berpura-pura saya akan dalam keadaan di ini dipersilahkan. Sebetulnya tujuannya untuk ingin tahu apa dengan dia sehingga dia disebut ahli surga. Padahal kita paling telat, kita yang dulu dari awal nungguin Nabi, maka dia yang disebut ahli surga bukan kita. Nah, sampai 3 hari 3 malam dia penasaran, rupanya tidak ada tambahan tahajudnya, nggak ada. Belum bubuk, bangun, witir, lalu pergi ke masjid. Biasanya tidak ada amalan-amalan yang istimewa di sebelah surga. Akhirnya belum pamit, dia mengakui tamu tadi. Saya sebetulnya berpura-pura dan saya berbohong dan saya lupa. Karena Rasulullah mengatakan bahwa akan datang di antara kalian sebentar lagi orang ahli surga. Dan 3 kali itu kan. Lalu apa bilang? Yang tidak ada. Saya tidak punya amal apa dan kamu sudah menyaksikan sendiri. Coba diingat apa? Ya, tidak ingat karena lalu coba lagi dipaksa dia mengingatnya, akhirnya
Dia bilang, sebelum saya tidur, saya selalu berdoa. Apa Tuhan? Ya Allah, siapapun yang memberi saya, yang memusuhi saya, yang berbuat jahat pada diri saya, ridhoi mereka. Jangan sampai mereka dihukum atau diazab. Tunggu hamba itu kepada atas perbuatan. Itulah yang membuat mereka, yang membuat dia jadi ahli semuanya. Sehingga dia menjadi orang yang istiqomah. Itu salah satunya. Mudah-mudahan kita juga bisa berbuat demikian, bisa memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita atau yang menzalimi kita. Kalau sudah kita logikanya memaafkan orang yang salah terhadap kita, apalagi yang tidak salah. Logikanya. Itu yang bisa saya sampaikan, tidak perlu lebar. Pada melirik jam dari tadi saya lihat, ini sudah kalau diterusin, takutnya Pak amplopnya dipanggil. Terus terang, saya benar Pak, saya nggak mengharap. Bagian dari kita mati. Mohon maaf, ini candaan aja untuk kalau kita serius. Katanya biar modal yang sakit atau lupa. Terakhir dari saya secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya di sini, Bapak Ibu di rombongan 10 yang telah mendoakan saya, bahkan diwakili oleh Ibu Haji Pur sama Ibu Haji Alida datang ke rumah, bahkan menyampaikan terima kasih dan saya terima dan mendoakan saya terus terang kok jadi sedih. Jadi itulah nikmatnya kita mempunyai saudara saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan apa yang saya terima dan apa yang diberikan kepada saya, baik materi ataupun material, doa-doa khususnya, mudah-mudahan Allah membalasnya lebih dan ini bagi bapak-bapak dan ibu semua buat kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak cucu keturunan kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga menjadi orang yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, maaf apabila ada yang salah dan dapatnya dari Allah yang salah itu semata-mata murni karena kurang dari ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ke kanan. Apa kan begitu? Baik, Bapak Ibu semua yang terwakil, ini tutup atau ada doa? Nah, doa ya? Enggak, jangan makhluk bersoal. Cukup itu macam. Baik, kita sama dengan Allah kita tunjukkan kepada kita dan berdoa semoga Allah tidak kita kenal dari ada aja para kemudiannya al-fatihah. Allahumma inna tasbihal mutin wa bika wa bika wa barakin wa tawakkal wa barakin wa barakin Allahumma inna qalam hadati wa qalam hadati wa taqaddala qawati wa taqaddala qawati wa la taqaddala wa tikila wa rabbi qadara wa dimutta wa tikila وضع بدون ترجمات وضم المهاجرين وجب على كل شعب وضع القرآن وضع على سائر الدين
ini kami berkumpul di rumah kita kan kami berkali Allah saya coba panjang kesuara kami berkali Allah tapi terus kami dan kami keluarga yang cinta Allah ya Allah berikan kesehatan pada kami maupun saudara kami tidak usah hadir ya Allah berikan kami silaturahim yang ya Allah yang panjang ya Allah kita dari sebelum ini akan lahir banyak kebaikan yang sudah menurun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Baik, terima kasih kepada Haji Mafren. Kami kita berikan tausiah bahwa kita semua akan menyiapkan ini adalah udah kami kembali dapat Haji Korban memberikan doa ajar dan sudah ada ya kita sholat dulu sholat kemudian dengan kita makan siang gitu ya kemudian kita bisa pada ngobrol-ngobrol dari baik gitu. Kemudian juga rumah kita sudah datang di luar itu Haji Tarodi. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian lagi kita langsung sholat ya mohon maaf jika ada kekurangan wabillahi taufiq wal hidayah.